Haleluya, Bapak Ibu yang saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita ucapkan selamat datang pada siang hari ini. Selamat beribadah di gereja kita GKI Padang. Minggu 8 Oktober 2023. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bisa kita berikan salam kepada saudara kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nampak antusias Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita di bulan Oktober dengan topik kesatuan yang sempurna. Nah, sebelumnya juga saya minta maaf, mungkin minggu yang lalu lupa juga menyampaikan pattern, yaitu tentang kesatuan yang sempurna. Tapi ada berkat yang saya terima, bahwa tentang pattern atau blueprint, kita nggak boleh keluar dari apa yang sudah dituliskan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, begitupun dalam hidup kita, dalam keluarga pasti juga ada aturan, pattern atau blueprint. Dalam keluarga misalnya kita nggak boleh pulang larut malam. Seperti itu, anak-anak kita bilang juga jangan main jauh-jauh. Baik juga di dalam bergereja kita juga tentunya ada aturan-aturan di sekolah maupun di tempat kerja kita ya Bapak Ibu ya. Di sini apa berkat yang bisa kita terima, yaitu seperti juga di minggu lalu disampaikan tentang kesatuan yang sempurna seperti kasih Kristus. Bahwa di sini kita diingatkan kembali untuk kita mengenakan pattern dalam hidup kita. Aturan-aturan dalam hidup kita, batasan-batasan dalam hidup kita. Bahwa kita harus sempurna seperti Bapa, juga kita harus serupa dengan Kristus. Kita mengenakan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang bisa saya rangkum minggu lalu, di mana seperti yang disampaikan Paulus, bahkan Paulus juga rela dia, seandainya dia juga terpisah dari Kristus, dia rela agar bangsa pilihan Israel selamat. Sebegitu kasihnya Paulus kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Allah. Itu juga yang harus kita kenakan. Kita harus memiliki hati yang mengasihi umat-umat Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa di luar sana. Yang terutama paling dekat dengan kita adalah keluarga kita. Mari kita terus berjuang, mungkin anggota keluarga kita masih ada yang belum bersama-sama dengan kita. Terus kita berjuang seperti Paulus mengasihi umat pilihan Allah, bangsa Israel. Kita juga mengasihi keluarga kita. Kita doakan terus agar bukan hanya kita yang bertumbuh, tetapi keluarga kita semua bertumbuh. Dan kita juga harus tetap maju di dalam kebenaran-kebenaran, batas-batas firman Tuhan yang harus kita hidupi setiap hari. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Juga diingatkan untuk nanti siang ada pembelajaran agama di tingkat SD kelas 1 sampai 6 pukul 2 siang agar kita bisa mengingatkan anak-anak kita, mempersiapkan anak-anak kita untuk bekalnya, mungkin kita siapkan juga agar boleh ada energinya untuk mengikuti pelajaran agar fokus anak-anak kita mengikuti pelajaran agama nanti siang. Juga pada siang hari ini ada ayat renungan diambil dari Yudas pasal 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Sebelum kita mulai ibadah kita mau bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Yudas pasal 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Tetap kita pelihara hidup kita dalam kasih Kristus. Amin. Katakan ke sebelahmu, saudaraku, mari kita hidup dalam kasih supaya kita mencapai kesatuan yang sempurna. Amin. Kita memuji Allah kita di tempat ini, kita katakan ku tak akan pernah berhenti memuji Tuhan. Sembuhkan
Goyang kencang sekali lagi dong. Dan sama-sama kita katakan, ku puji selamanya. Segenap hatimu, segalanya Tuhan, memuliakan, puji selamanya, puji segalanya dalam memuliakan Yesus, puji selamanya, puji selamanya. Cita kami Tuhan, oleh karena ada kasih-Mu, kami Tuhan datang bersatu untuk memuji Engkau di tempat ini. Jadikan kami satu dalam tubuh. Terima kasih.
Darah kasih-Mu yang senantiasa mengikat kami mencapai kepada kesatuan yang sempurna. Kami tidak mau menjadi yang lain Tuhan, kami mau menjadi seperti Engkau. Seperti yang Engkau mau dalam hidup kami, kami mau mengerjakan panggilan. Mari tuntun kami Roh Kudus.
pada saat ini kita dapat menaikkan ucapan syukur kita, bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga boleh menaikkan topik doa kita, seruan doa kita. Kita menyatukan hati kita. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini Bapa, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Bapa bukan karena kekuatan dan kegagahan kami Tuhan, tapi karena kami tahu Bapa Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Bahkan ketika kami tidak setia Bapa, kasih-Mu tetap Engkau nyatakan Bapa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk sukacita-Mu Bapa yang nyata Tuhan Yesus bagi jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sukacita yang tak pernah Bapa berhenti dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun Bapa banyak rintangan, masalah dan persoalan yang kami hadapi, tetapi kami boleh memilih untuk bersukacita Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Bapa, biarlah sukacita yang daripada-Mu yang nyata bagi setiap kehidupan kami. Kami tetap Tuhan Yesus, apapun kondisi keadaan kami tetap bersyukur, kami tetap bersukacita Tuhan Yesus di dalam-Mu Bapa. Dan Tuhan, kami juga boleh bersyukur Tuhan Yesus untuk kemenangan Bapa yang kami rasakan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus firman Tuhan Bapa boleh berdampak Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-Mu Bapa. Biarlah setiap firman Bapa yang disampaikan Tuhan Yesus membawa perubahan Bapa bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Mulai cara kami berpikir juga Bapa, kami percaya Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus kebenaran-Mu adalah firman Bapa, dan kebenaran-Mu saja Bapa yang sanggup Bapa mengubahkan setiap kami Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus setiap firman-Mu saja Bapa yang Tuhan Yesus mengubahkan setiap hati dan pikiran kami. Tuhan, kami juga bersyukur, kami juga menaikkan Bapa sukacita kami kepada-Mu Tuhan. Di mana Tuhan Yesus telah selesai juga Tuhan Yesus, adik-adik Bapa, anak-anak Tuhan Yesus melakukan ujian tengah semester Tuhan. Kami melihat Tuhan Yesus nilai-nilai yang baik juga menjadi milik mereka. Kami juga melihat Bapa perjuangan mereka untuk belajar Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Bapa, biarlah nanti juga Tuhan Yesus nilai semester mereka juga baik Tuhan Yesus. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga Bapa menaikkan syukur, kami terima kasih kepada-Mu Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus, haleluya Bapa, kemenangan yang kami rasakan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus beberapa waktu lalu pun kami melihat Bapa perjuangan Bapa dari teman-teman kami Bapa yang bergumul Bapa dengan Tuhan Yesus skripsi, bahkan tugas-tugas mereka. Kami melihat Bapa satu persatu mereka pun Tuhan Yesus doanya dijawab oleh Engkau Bapa. Dan kami melihat Bapa ada yang telah wisuda, bahkan Tuhan Yesus kami juga melihat Bapa ada Tuhan Yesus, haleluya Bapa, kemajuan baik di skripsi mereka ataupun penelitian mereka. Kami tahu Tuhan Yesus semua karena turut campur tangan-Mu lah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kemenangan Bapa yang boleh kami rasakan seminggu ini Tuhan Yesus. Semua karena Engkau baik Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami Bapa jemaat-Mu Bapa menaikkan topik doa kami kepada-Mu Tuhan. Di mana kami melihat Tuhan Yesus sudah beberapa minggu ini Bapa kabut asap Tuhan Yesus yang ada di kota kami Tuhan Yesus. Bahkan Bapa semakin tebal Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus kepada pemerintah kami. Engkau menjamah pemerintah kami Tuhan. Mereka Tuhan Yesus tidak diam Bapa. Mereka Tuhan Yesus tidak Bapa acuh Tuhan Yesus dengan keadaan kota kami yang seperti ini Tuhan. Tetapi kami berdoa Tuhan Yesus memberkati pemerintah kami Bapa. Mereka juga Bapa boleh memberikan solusi Tuhan Yesus. Mereka juga boleh mengambil tindakan Bapa untuk mengatasi Tuhan Yesus, haleluya Bapa, kabut asap ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus kepada-Mu Bapa. Engkau juga yang memberikan kesehatan Tuhan Yesus bagi jemaat-Mu Bapa. Kami juga melihat Tuhan Yesus, biarlah Bapa kesehatan menjadi milik-Mu Tuhan, menjadi milik anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini Bapa, bahkan ada yang pilek ataupun batuk Tuhan, kami berdoa kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus perlindungan-Mu nyata Tuhan Yesus bagi setiap Bapa umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi pekerjaan usaha Bapa, di mana Tuhan Yesus kami harus tetap beraktivitas Bapa di tengah kabut seperti ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus biarlah Bapa perlindungan-Mu nyata bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus kuasa darah-Mu Bapa yang sanggup Tuhan Yesus menjamah setiap umat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa. Dan pada saat ini kami menyatukan hati kami untuk menolak dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan kami semua jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan kami semua jemaat Tuhan. Kami tengking Kau dalam nama Yesus, Kau demi nama Yesus. Ispa juga dalam nama Yesus, batuk pilek oleh karena kabut asap tidak berkuasa. Kami tengking pada saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kau dalam nama Yesus, kematian juga tidak berkuasa menjamah setiap umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Mari ubahkan hati kami seperti Engkau.
Haleluya. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Kau telah memilih kami dan mengangkat kami. Dan Kau telah memberikan roh untuk membangun satu dengan yang lain. Saat kami memuji Tuhan, saat kami berdoa, kami saling membangun satu dengan yang lain. Terutama hubungan kami dengan-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu yang sudah siap menerima berkat lewat firman. Dan hati kami juga siap untuk percaya, baik untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah Engkau lewat firman-Mu. Dan kami siap untuk mendengar. Dan kami pun siap untuk memenuhi panggilan-Mu. Kami siap Tuhan. Firman yang kami dengarkan memberkati sesuai kebutuhan kami. Mulai dari rohani, fisik sampai kepada ekonomi kami. Apapun perbedaan yang ada bagi kami. Dan apapun milik kami pada saat ini. Semuanya kami serahkan padamu. Supaya semua kami mendengar firman Tuhan. Kami menghormati firman-Mu. Dan kami sangat bersyukur sebab firman-Mu Engkau firmankan kepada kami. Supaya kami semua jadi seperti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami telah siap diberkati lewat firman Tuhan ini. Dan kami jaga hati, kami jaga sikap. Karena Tuhan ada lewat firman-Nya. Dan Tuhan ada lewat ibadah kami. Dan kami pulang membawa berkat. Dan membawa hasil. Dan membawa keberuntungan. Membawa kesembuhan. Karena kuasa mujizat Tuhan terjadi selama kami beribadah. Selama kami melayani. Tuhan juga memberkati saya. Yang telah Engkau percayakan untuk saya sampaikan firman Tuhan. Mengenai kesatuan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita berkata. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Haleluya semuanya. Tadi kita sudah diajak ya salaman ya. Boleh juga kita lihat sebelah kita ya. Katakan apa kabar, bagaimana kabar, bagaimana keadaan. Semua sukacita. Baik, puji Tuhan. Kembali kita diberkati firman Tuhan. Topik kita tetap sama, juga sudah diingatkan ya. Topik kita mengenai kesatuan yang sempurna. Bagaimana kita mengerjakan kesatuan ya? Bagaimana kita mengerjakan kesatuan ini di gereja kita, di rumah kita, dan dimanapun kita berada. Tapi karena kita mendengar tentang kesatuan ini, tentu kita dapatnya dari firman ya. Kesatuan ini dapat kita kerjakan kalau kita, saudaraku, mengerjakan sebagaimana Bapa satu dengan anak, dengan Yesus. Bapa ada dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa. Nah kita pun bisa mengerjakannya. Jikalau kita ada di dalam Bapa dan Bapa itu ada di dalam kita, maka kasih-Nya ada bagi kita. Amin saudaraku. Dan dengan kasih kita dapat mengalahkan ego kita. Baik itu merasa diri kita benar atau mengalahkan keinginan kita. Amin saudaraku. Jadi yang membuat kita satu dan sempurna hanya kasih Yesus. Kasih yang Dia berikan kepada kita. Amin saudaraku. Nah oleh karena kasih-Nya juga kita datang di tempat ini ya. Nah, oleh karena kasih-Nya juga kita dapat dipimpin pada waktu pujian. Oleh karena kasih-Nya juga kita dapat berdoa kepada Tuhan
Amin saudaraku. Karena kasihlah menutupi. Amin saudaraku. Nah beberapa minggu ini kita sudah diberkati firman Tuhan lewat Ibu Tobing. Baik juga lewat Bang Philip. Dan hari ini juga kita saudaraku diberkati firman Tuhan. Amin. Dan kita dapat saudaraku membuka hati kita untuk firman. Amin. Dan kita dapat saudaraku menerima berkat dari Tuhan. Kita harus persiapkan diri kita menerima berkat dari firman Tuhan. Saya angkat judul firman Tuhan pada hari ini, tetap setia kepada kebenaran. Ya. Jadi apapun yang terjadi di depan kita dan apapun yang terjadi ya bagi dunia, tetaplah kita setia kepada kebenaran, berpegang, percaya, dan siap untuk mengerjakannya. Amin saudaraku. Kita dapat melihat di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 16. Kita baca bersama-sama. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. 1, 2 ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Haleluya. Jadi kita bisa tetap hidup ya menurut kebenaran firman. Dari mana kita dapat? Dari firman Allah. Dan kita telah membaca tadi satu persatu ayat firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ini. Jadi bukan kita sendiri yang melakukan firman itu. Tapi Tuhan menyediakan kebenaran lewat firman-Nya untuk kita kerjakan. Amin saudaraku. Nah salah satu juga kemenangan yang kita dapat sebelum kita diberkati lewat firman, di mana ada firman di dalam diri kita, sehingga firman itu memberikan pertumbuhan dan perubahan, dan kita tahu hari ini adalah ibadah kita. Amin. Dan saudara hadir dan saudara adalah
orang pemenang, bahkan lebih pemenang. Karena kita diberkati lewat firman Tuhan ini. Amin. Kita lihat saudaraku satu persatu. Ya, supaya kita tetap setia kepada kebenaran. Dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini. Yang pertama saudaraku, hidup sesuai dengan panggilan yang kita telah terima. Ya. Jadi ya, kita menjalani hidup yang sesuai panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita. Di ayat 1 dikatakan seperti ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi saudaraku, hidup yang kita jalani ke depan ini sesuai panggilan Tuhan. Amin. Nah, semua kita yang hadir pada saat ini merasakan panggilan Tuhan itu. Dan semua merasakan panggilan Tuhan itu diberikan kepada orang percaya. Dan panggilan itu ya bukan hanya saudaraku panggilan pelayanan di depan ini saja. Amin saudaraku. Tetapi melakukan kehendak Bapa. Melakukan kebenaran firman. Dan firman Tuhan berkata, panggilannya kepada kita menjadi garam dan menjadi terang. Kita lihat saudaraku di dalam Matius 5 ayat 13 sampai ayat 16. Kita baca 1, 2, iya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin saudaraku. Nah saudaraku, inilah panggilan Tuhan bagi kita. Menjadi garam dan menjadi terang. Artinya saudaraku, mengerjakan apa yang difirmankannya. Jadi semakin haus dan semakin rindu kita mendengarkan firman, supaya kita dapat mengerjakan panggilannya bagi kita. Haleluya saudaraku. Jadi semua kita ini telah menerima panggilan itu. Menjadi garam dan menjadi terang. Nah saudaraku yang kekasih, panggilan ini dapat kita kerjakan dengan kasih. Bukan lagi saudaraku dengan kekuatan kita, tapi dengan kasih. Kita lihat di ayat 2-nya dari Efesus pasal 4 tadi. Dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kita saudaraku saling membantu, saling mengasihi. Cerita firman Tuhan ini kasih. Bukan berapa yang ada bagimu. Apakah banyak atau tidak. Tetapi cerita firman Tuhan ini adalah kasih. Haleluya saudaraku. Nah, kasih yang kita dapat, kasih itulah yang kita kerjakan. Untuk dapat membagikan dan menolong orang lain. Nah, saya rasa ini lebih lebih membuat kita makin enak ikut Tuhan karena kita berbagi. Amin. Karena kita menolong.
Ada banyak ya kesempatan-kesempatan yang tidak dipergunakan oleh keluarga kita. Entah itu orang tua kita atau diri kita sendiri. Untuk mengajari bagaimana berbagi dan bagaimana menolong. Tetapi bagi Tuhan itu tidak menjadi masalah. Enggak menjadi penghalang bagi Tuhan mengajari kita orang-orang percaya. Kalaupun kita tidak mendapatkan kesempatan mengajarkan atau menerima pengajaran yang seperti yang kita dengarkan ini, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita saling berbagi dan saling menolong. Itulah panggilan Tuhan bagi kita. Dari kita berbagi dan menolong, orang yang kita tolong itu melihat dan merasakan kasih Yesus yang kita dapat. Jadi anak-anak Tuhan itu kaya waktu, kaya kemurahan hati, kaya memberi, kaya menolong. Amin. Nah. Jadi mulai lagi kita bangun saudaraku apa yang sudah kita dapat, yang sudah kita kerjakan. Supaya jangan kita berhenti untuk saling membangun, saling mengasihi, saling memberi, saling tolong menolong untuk membangun kesatuan. Jangan lagi kita saudaraku ya malas untuk membangun itu. Tetapi makin rajin lagi kita membangunnya. Ini udah bulan berapa saudaraku? Oktober, bulan 10. Tinggal dikit lagi waktu kita. Jadi makin kita manfaatkan pertemuan-pertemuan dalam ibadah. Begitu juga saudaraku dalam pertemuan-pertemuan kita untuk mendengar. Supaya kita mengerjakan apa yang kita dengarkan. Karena gak banyak lagi waktu saudaraku. Bagaimana supaya kita menjadi garam dan menjadi terang. Perlu gak kita saudaraku, walaupun kita anak-anak Tuhan, perlu gak antara kita juga menjadi terang, menjadi berkat? Ya perlu kali saudaraku. Amin. Kenapa enggak kita datang tadi di rumah? Ya udahlah, baju tidur pun enggak apa-apa. Udah aku kenalnya yang nanti saya jumpai itu. Enggak bisa kita berpikir seperti itu. Kita ini penting bagi kita. Kita ini gereja saudaraku. Gereja ini penting bagi kita. Siapa gereja? Ya kita saudaraku. Dan oleh karena itu kita pun pakai baju yang rapi-rapi. Pakai sepatu. Pakai lipstik, pakai minyak wangi. Amin saudaraku. Laki-laki pakai ikat pinggang, pakai tas. Kan laki-laki juga pakai tas, bukan hanya perempuan saja saudaraku. Bawa enduru pakai tas ya Pak enduru. Iya lengkap dengan baretnya dia saudaraku yang kekasih. Haleluya. Tali juga lengkap di sandangnya saudaraku. Saking kecilnya terkadang dia pun nggak tahu di mana diletakkannya tasnya itu. Haleluya. Amin saudaraku. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat kepada kesalahan banyak kali. Amin. Apakah kita harapkan ada kesalahan dalam keluarga kita, dalam gereja kita, di mana kita ada saudaraku, kita nggak harapkan ada kesalahan. Tapi itulah yang terjadi. Amin. Nah, jadi kesalahan ini nggak bisa ditahan. Kesalahan itu top saudaraku berjalan seperti saudaraku kehidupan. Kita juga, saudaraku hidup kita ini juga perlu berjalan saudaraku. Makan, minum, mandi, sikat gigi, tidur, istirahat, kerja itulah hidup kita saudaraku. Nah demikian juga masalah ini pun saudaraku dia punya hidup juga. Haleluya. Tapi apakah masalah-masalah yang terjadi fokus kita ke sana? Lalu apakah fokus kita ke sana? Amin. Tapi firman Tuhan ini berkata supaya kita memenuhi panggilan Tuhan. Yaitu menjadi garam dan menjadi terang.
Jadi kita bisa saudaraku menjadi garam dan menjadi terang bagi masalah yang kita hadapi. Ada amin saudaraku. Kalau kita berfokus kepada masalah yang terjadi, yang ada, masalah besok pun ada, masalah lusa pun ada. Haleluya saudaraku, masalah itu tidak pernah habis saudaraku. Ada amin saudaraku. Nah demikian juga saudaraku, daripada kita melihat kekurangan sesama orang percaya. Daripada kita saudaraku melihat itu, lebih baik kita menjadi garam dan menjadi terang bagi dia. Berarti kita mempersiapkan diri supaya kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita pada saat itu. Dan hubungan kita ini dengan Tuhan harus dekat supaya kita tahu saudaraku apa yang mau kita lakukan. Amin saudaraku. Karena ini panggilan. Tuhan berkata jalanilah hidup kita sesuai dengan panggilan. Paulus dipenjarakan oleh karena Tuhan. Amin. Kita belum dipenjarakan saudaraku. Tetapi ada begitu masalah yang menghadang kita, yang ada di depan kita. Dan kita pun harus bisa berkata seperti Paulus. Saya menderita oleh karena masalah yang saya hadapi. Itu oleh karena kebenaran. Itu oleh karena Tuhan. Bukan karena ego, bukan karena keinginan daging kita. Tapi karena Tuhan, karena aku percaya. Karena aku mau berubah. Amin saudaraku. Karena aku mendoakan dia sehingga aku punya masalah. Amin saudaraku. Kita bisa mendoakan orang lain. Kita saudaraku mendapatkan masalah. Tapi masalahnya itu masalah kebenaran. Di mana kita komitmen untuk mendoakan dia. Jam berapa? Dan harus kita baca firman Tuhan supaya saudaraku kita berpegang pada firman. Amin saudaraku. Itu kan masalah baru bagi rohani kita. Dan kita harus maju terus mendoakan pemerintah kita. Mendoakan orang lain. Haleluya saudaraku. Amin. Nah saudaraku yang kekasih. Ya, kita juga berdoa terus buat saudara-saudara kita. Orang-orang percaya lainnya, orang-orang Kristen lainnya saudaraku. Supaya mereka juga mendengarkan panggilan Tuhan. Supaya mereka juga menjadi garam, menjadi terang. Supaya masalah yang mereka hadapi jangan berfokus ke sana. Amin saudaraku. Tetapi saudaraku dapat menerima kekurangan, dapat menerima kekurangan baik juga saudaraku kesalahan orang-orang percaya lainnya. Kita perlu doakan itu, kita perlu juga doakan diri kita supaya kita juga siap menerimanya saudaraku yang kasih. Jangan hanya mendoakan dia tapi diri kita pun siap. Ada amin saudaraku. Kuatkan aku Tuhan supaya aku siap melihat kekurangan yang terjadi di sana sini Tuhan. Jadikan aku menjadi garam dan menjadi terang pada saat saya menghadapinya Tuhan. Itulah saksi saudaraku yang kekasih. Amin. Jadi kita perlu berdoa untuk itu. Haleluya saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih selain berdoa. Marilah kita siapkan juga waktu kita untuk mengunjungi saudara-saudara kita. Kalau kita tahu saudaraku, saudara rohani kita, saudara kita yang lain, keadaannya lemah, mari kita siapkan waktu kita. Selain berdoa, kita siapkan waktu kita untuk saudaraku bisa bercakap-cakap dengan dia, fellowship dengan dia, bercerita tentang dia, mendengar apa saudaraku masalahnya. Haleluya saudaraku. Nah itulah sebagaimana kita ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Haleluya saudaraku. Jadi dari sana kita belajar. Kita menyukai dia, mengasihi dia. Amin saudaraku. Coba saudara bayangkan. Kalau dalam satu keluarga. Suami istri ya biasa tidak cakapan. Kayaknya udah makanan yang seperti itu.
kayaknya lebih ringanlah beban hidup ini kalau tidak cakapan. Kalau cakapan nanti berantem ujung-ujungnya, bercakap ujung-ujungnya. Sering kali saya dengarkan seperti itu, saudaraku yang kekasih. Lalu bagaimana hati kita yang terpendam ini kalau enggak ada, saudaraku, perselisihan sedikit-sedikit, saudaraku. Haleluya. Kalau enggak ada perdebatan, kapan pula tukar pikiran kita? Kalau takut kita, saudaraku, nanti suaranya keras, ujung-ujungnya marah, nanti begini dan begitu. Saudaraku, hati kita ini nanti enggak terbuka. Amin. Nah, oleh karena itu kita doakan sama Tuhan. Supaya keluarga kita memenuhi panggilan Tuhan. Supaya orang-orang percaya lainnya pun menjadi garam dan menjadi terang. Dan kita juga berdoa untuk kita supaya kita jangan melihat kepada kesalahan orang lain. Amin, saudaraku. Dan kita disadarkan Tuhan di situ. Mari kita berdoa supaya Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk mengunjunginya, fellowship, saudaraku, cerita dengan dia. Dengarkan ceritanya, saudaraku. Baru kita tahu apa masalahnya dan kita pun, saudaraku, sadar bahwa dia perlu ini, dia butuh ini. Dia perlu dirangkul. Oh, ternyata orangnya menyenangkan ternyata. Amin, saudaraku. Nah, haleluya. Mari kita lihat, saudaraku yang kekasih, nomor 2, membangun kesatuan di ayat 3 dari Efesus tadi, Efesus pasal 4. Saya baca ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Membangun kesatuan. Usaha kita harus ada. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Pekerjaan Roh Kuduslah, ya. Pekerjaan Roh Kudus bagi orang percaya. Peran Roh Kudus bagi orang percaya membangun kesatuan dalam diri orang percaya. Peran pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berperan bagi kita orang percaya untuk membangun kesatuan itu. Amin, saudaraku. Haleluya. Tetapi kalau kita mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita. Kalau hati kita ingin berdamai, kalau hati kita memelihara perdamaian, disitulah Roh Kudus bekerja bagi kita untuk membangun kesatuan. Kita ini gak tahu bagaimana cara membangun kesatuan, apalagi sudah pecah duluan, saudaraku. Gak tahu kita. Komunikasi sudah pecah. Dan di mana kita, saudara, sering juga ya melihat yang tidak benar di tengah-tengah kita. Bagaimana lagi membangun ini? Tuhan berkata, jangan takut. Inilah peran Roh Kudus untuk membangun kesatuan dalam keluarga, gereja, bangsa kita, dan dimanapun. Peran gereja besar untuk dunia ini. Amin, saudaraku. Tetapi kita, hati kita suka kepada kedamaian. Amin, saudaraku. Hati kita ini suka kepada, ya, kepada saudaraku, hal-hal yang baik. Hati kita ini jangan kita tutup untuk kebaikan, untuk kebenaran. Bagaimana Tuhan, saudaraku, memberikan kepada kita kedamaian. Dan kita harus pelihara itu di dalam hati kita. Jadi Roh Kudus itu bekerja bagi orang percaya untuk membangun kesatuan karena dia memelihara kedamaian dalam hatinya.
Amin semuanya. Jadi jangan bertambah lemah iman saudara. Jangan bertambah lesu ya, lesu diri saudara. Karena firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kau harapkan, yang tidak pernah terpikirkan, Tuhan berkata, kita dapat berdoa kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Supaya saudaraku, Roh Kudus yang dikirimkan kepada kita mengerjakan kesatuan itu di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan keluarga, dalam hubungan gereja, dan di dalam hubungan apapun saudaraku yang berkenan bagi Tuhan. Ini pengharapan baru bagi kita. Amin. Haleluya. Jadi bertambah yang kita kerjakan sebagai keluarga Allah. Mungkin kita bisa merasakan apa daya saya untuk mempersatukan ini. Sudah retak dan sudah hancur. Kepercayaannya enggak ada lagi. Saudaraku yang kekasih. Inilah peran Roh Kudus membangun kesatuan bagi tubuh Kristus. Bagi orang percaya. Peliharalah kedamaian itu dalam hati kita. Supaya itu menjadi jalan bagi Roh Kudus. Amin saudaraku. Haleluya. Saudaraku kita lihat ya di ayat 4 sampai ayat 6. Ya, di mana saudaraku daripada kita memusatkan perhatian pada hal ya memecah belah kita, lebih baik kita mengingatkan apa yang mempersatukan kita. Yaitu saudaraku apa yang mempersatukan kita. Ayat 4 sampai ayat 6. 1, 2 ya. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi saudaraku daripada kebiasaan lama kita dan kesana kita berpusat, Tuhan berkata palingkan kepada apa yang difirmankan Tuhan. Di mana kita ini saudaraku, kita satu tubuh, satu roh, satu pengharapan akan masa depan. Amin saudaraku. Apapun perbedaan kita, pengharapan kita kepada masa depan kita, kepada satu Allah. Amin saudaraku, kepada satu tujuan, yaitu Allah saudaraku. Amin. Walaupun ada perbedaan di antara kita, tetapi pengharapan masa depan kita kepada Allah yang sama. Jadi tidak ada bersaing di antara kita saudaraku. Amin saudaraku. Begitu juga satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Bisa kita melakukan ini? Satu tujuan tadi bisa. Asal kita berfokus kepada Allah. Jangan kepada diri kita sendiri. Amin. Jadi ketika kita berfokus kepada kelemahan, kepada kekurangan, dan saudaraku kepada pemecah belah, saudaraku yang kekasih Tuhan berkata, kau bisa berfokus kepada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Kau bisa, kata Tuhan saudaraku yang kekasih. Amin. Itu Tuhan katakan itu kepada kita. Jadi pada waktu kita berfokus kepada pemecah belah tadi antara kita, saat itu juga kita dapat berfokus kepada satu Tuhan tadi, satu baptisan, satu iman tadi. Berfokus kepada Tuhan. Amin saudaraku. Gak ada yang mustahil kata Tuhan. Itu harus kita buktikan saudaraku. Itu harus kita kerjakan untuk diri kita. Supaya yang lain pun dapat melihatnya. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang ketiga. Di ayat 7 dari Efesus pasal 4 tadi. Saya baca. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia
menurut ukuran pemberian Kristus. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, orang yang ketiga ini, orang percaya di dalam Kristus, semuanya disatukan dalam satu kepala, yaitu Kristus. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku, ya, semua orang percaya, ya, semua orang percaya di dalam Kristus. Amin. Jadi percaya itu di dalam Kristus, semuanya disatukan dalam satu kepala, yaitu Kristus. Jadi kepala kita itu adalah Kristus. Amin, kita adalah anggotanya. Jadi kita berfokus kepada kepala kita. Amin, saudaraku. Dan kita dipimpin oleh kepala kita. Kepala kita ini bukan lagi kepala yang lama, tapi kepala Kristus yang ada di dalam kepala kita. Haleluya, saudaraku. Amin. Nah, puji Tuhan ya. Di mana saudaraku firman Tuhan berkata kepada kita tadi, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi setiap orang percaya telah dikaruniakan kemampuan oleh Allah yang dapat menguatkan seluruh orang percaya. Jadi kalau kita saudaraku merasakan kelemahan kita, nggak lagi kuat, saudaraku, kelemahan kita tidak lagi kuat seperti firman ini, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkata, Dia telah mengaruniakan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk menolong yang lain. Tapi untuk menolong orang lain juga, jangan hanya untuk kita. Haleluya, saudaraku. Allah itu tidak akan cemburu kalau kita kaya, kalau kita melimpah. Allah itu tidak cemburu kalau kita bagikan, kalau kita salurkan apa yang kita dapat dari Dia. Memang itulah tujuan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Haleluya, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, besar atau kecil kemampuan kita sekarang ini, kemampuan kita selama ini, jangan sepelekan kata Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan sepelekan kata Tuhan. Karena itu pemberian Tuhan. Dan pemberian Tuhan itu bukan stop untuk kita saja. Tapi untuk menolong orang lain juga, saudaraku yang kekasih. Jangan sepele dengan apa yang ada bagi saudara. Jangan rendahkan dengan apa yang kurang menurut saudara. Takkan mungkin saudaraku ada kekurangan kalau tidak ada saudaraku berkat bagi kita. Kalau tidak ada yang kita miliki. Amin. Haleluya. Tetapi saudaraku, kita perlu apa yang kita dapatkan dan miliki. Kita perlu lagi saudaraku memintanya kepada Bapa supaya ditambah-tambahkannya lagi. Tapi jangan pernah saudaraku sepelekan apa yang ada bagi kita. Sekalipun itu kurang, tidak akan mungkin ada kurang dalam diri saudara kalau tidak ada saudaraku yang saudara miliki. Amin, saudaraku. Tetapi yang kita miliki ini masih kurang kita rasakan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan dapat memberikan kemampuan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan tadi. Amin, saudaraku. Haleluya, sesuai dengan firman Tuhan tadi. Jangan kita sepelekan apapun yang ada bagi kita ini. Ini semua saudaraku dikaruniakan Tuhan untuk menjadi milik kita, saudaraku. Itu milik kita. Haleluya, jangan hanya duit saja, ada uang kita 10.000. Karena memang itu milik kita, itu duit kita. Dan kita tidak sembarangan saudaraku meletakkan walaupun itu 10.000 karena itu milik kita. Kalau ada dompet kita, kita masukkan ke dompet kita. Amin, saudaraku, kita simpan dengan baik. Demikian juga kalau kita merasakan masih kurang kecil yang kita miliki
kemampuan kita. Tuhan berkata, jangan sepelekan itu. Karena itu pemberian dariku. Amin saudaraku, haleluya. Haleluya saudaraku, itu pemberian dari Dia saudaraku. Kelihatannya memang kecil. Tetapi saudaraku itu dari Tuhan. Supaya kita bisa melayani Tuhan. Amin saudaraku. Yang kecil yang kita miliki itu jalan bagi kita melayani Tuhan. Coba kalau kita lihat satu persatu kita yang hadir pada saat ini. Mungkin ada di antara kita hanya kecil yang dia miliki saudaraku. Ya salah satunya tahu saudara Ibu Jiwa ini. Dia selalu happy, selalu senang. Amin saudaraku. Bulan yang lalu tangannya sakit saudaraku yang kekasih. Tapi dia tidak membawakan sakitnya itu saudaraku. Keluarganya memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya saudaraku. Saya sedikit tadi bertanya macam mana apa yang ibu kerjakan di rumah. Ada saja saudaraku yang dia kerjakan. Amin. Haleluya. Aku tidak akan bawakan sakitku ini Bu. Tentu 23 tahun dia bekerja. Lalu saudaraku tidak bekerja. Tentu ada sebagian dari dirinya itu berkurang. Amin. Mungkin saudaraku dia merasakan banyak juga yang kurang yang ada baginya selama ini. Tetapi yang kurang itu membuat dia happy, itu membuat dia sukacita. Dan tidak berkurang saudaraku cintanya, kasihnya, pengorbanannya. Begitu juga saudaraku pemberiannya, ibadahnya kepada tidak kurang. Pada waktu kami ibadah Padang, dia salah satu yang paling senang dan sukacita. Lalu dia bersaksi di pertemuan pelayan, saya dilayani Ibu Gembala Sidang, dilayani. Enggak dibuzuk katanya saudaraku. Tapi enggak apa-apa, itu bahasanya. Dipaksa. Iya, itu bahasanya saudaraku. Karena saudara kenal lah Ibu Jubua. Dia kan asalnya dari Sumatera Utara. Besar-besarnya saudaraku, ya di perantauan. Jadi udah keras yang dia dapat, saudaraku yang kasih. Amin. Tapi tujuan saya tahu saudara apa? Supaya lengkap yang hadir. Ada anak-anak, ada saudaraku remaja, ada pemuda-pemudi, ada saudaraku orang tua, ada saudaraku nenek-nenek dan kakek-kakek. Lengkap. Supaya sempurna sukacitanya. Dan itu tujuan saya saudaraku. Tapi kalau saudara mau dipaksa pun Ibu Jubua ini, bisa juga enggak mau dia. Tapi karena keinginan kerinduan saya tadi, ya dia belum merasakan, tapi Roh Kudus saudaraku melembutkan hatinya. Sehingga benar, jadi lengkap semuanya saudaraku, amin. Kita wawancarai yang anak-anak, ya sukalah aku kan berenang. Ya namanya saudaraku main air, siapa sih yang gak suka anak-anak main air. Sedangkan hujan aja kesempatan curi-curi dia, supaya jangan dilihat orang tuanya. Amin. Anak pemuda-pemudanya juga, anak pemuda-pemudinya kalau kita wawancari, sudah happy, namanya kuat, anak muda saudaraku kuat dia. Tapi coba kalau kita wawancarai nenek-nenek, nanti aku pulang ke rumahku kayak gininya, rumahku kayak gini. Langsung dia pikirkan seperti itu. Tapi saudaraku yang kuinginkan gak seperti itu. Oh, suka cita dia, sampai melompat-lompat saudaraku. Senang sekali saya Bu. Kalau bisa kita lanjutkan lagi. Tapi tempatnya di sini ya. Amin saudaraku. Boleh. Haleluya. Jadi kita siapkan diri kita menabung. Ya. Tabungannya lebih gede lagi saudaraku. Gak cukup 100.000. Haleluya. Paling kecil 300.000. Karena kalau berangkat satu orang dia harus saudaraku mencari satu orang lagi untuk bisa dia bayarin. Haleluya. Bukan biarin, bayarin. Kalau biarin itu jangan, tapi bayarin. Haleluya. Semua senang, semua sukacita, itulah maksud saya saudaraku. Dan betul-betul saudaraku berkat Tuhan bagi semuanya. Ya,
Mereka gak pernah berpikir mendapatkan segala fasilitas makanan, pelayanan saudaraku. Kemurahan dari mereka. Ya, dari pegawai Villa Legend. Kemurahan semua diterima. Dan itu membuat satu kelegaan bagi jemaat. Dan mereka yakin, oh inilah berkat Tuhan. Iya, itulah berkat Tuhan. Haleluya. Jadi kita merencanakan bermalam satu malam di sana ya. Siap-siap saja duitnya. Ya 1 juta, 2 juta, 2.500.000 per kepala. Begitu ya Doni, 2 juta. Apalah duitnya Pak Nduru. Pak Nduru aja bilang, Pak Esther, kalau nanti kita Victory Camp, malamnya kita bermalam di sini. Oh iya. Iya betul itu Pak Nduru, kata Bapak Esther. Enggak peduli dia entah apa masalahnya. Ya betul itu Pak Nduru. Ya bolehlah, jadilah. Amin saudaraku. Kalau saya saudaraku bersalam, selamat datang di villa kami. Haleluya. Ada beberapa orang, berarti villa ibu kapan dibangun? Kok bayar? Haleluya saudaraku, amin. Nah itu kan perkataan iman. Kan gak salah ya. Kan lebih bagus perkataan iman daripada, aduh uangku aku bayar sianu pulang. Lalu Ibu Jebua juga bersemangat bersaksi. Kami pergi naik mobil, pulang juga naik mobil. Luar biasa kami dilayani, luar biasa. Dan dia gak pernah membayangkan itu saudaraku. Amin. 23 tahun bekerja, dia pikir aduh bisa saudara bayangkan kan 23 tahun bekerja pasti ya sebagian dari hidupnya itu, hidup sehari-harinya terambil saudaraku yang kasih. Tapi apa yang tidak pernah dia pikirkan, Tuhan sanggup saudaraku menyediakan baginya. Haleluya saudaraku, amin. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Nah kita dapat berdoa ya kepada Tuhan supaya karunia yang kita miliki dapat dipakai Tuhan untuk menguatkan rohani kita. Juga untuk melayani orang percaya lainnya. Kita lihat bagian yang keempat. Seberapa penting bagi kita kesatuan. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca 1-2 ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita lihat saudaraku bahwa kesatuan baik kerukunan ini sangat penting bagi kita. Amin. Ini tandanya kita saudaraku percaya kepada janji Tuhan. Dan saudaraku Daud juga menyatakan lewat firman Tuhan ini bahwa kerukunan itu menyenangkan juga sangat berharga. Jadi kalau kita baca kisah Daud, bagaimana saudaraku pengorbanannya, bagaimana saudaraku penderitaannya, ya, dan bagaimana perlakuan yang dia dapat. Kemudian dia berkata bahwa kerukunan itu sangat baik dan berharga. Haleluya saudaraku. Nah biarlah saudaraku kita juga mengejar kerukunan ini, baik kesatuan ini terjadi bagi keluarga kita, terjadi bagi kita, sehingga kemanapun kita saudaraku selalu membawa kesatuan maupun kerukunan. Dan kerukunan ini bukan hanya terjadi ya pada gereja, maksudnya pada waktu kita di gereja saja, pada waktu kita melayani saja. Tetapi saudaraku kerukunan ini dapat saudaraku terjadi, amin saudaraku, dapat terjadi bagi kita dan dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. Dan kerukunan ini saudaraku biarlah
sebagaimana seharusnya terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Begitulah kerukunan ini. Kita lihat di dalam Roma 15 ayat 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi saudaraku, sekalipun banyak perbedaan di antara kita, ya, dan mungkin sulit untuk menerima satu sama lain, kita dapat meminta kepada Tuhan untuk mengaruniakan kepada kita kerukunan. Jadi kita perlu meminta kepada Tuhan supaya kesatuan maupun kerukunan, karena itu baik dan berharga, kita minta. Kalau saudaraku kita meminta, berarti saudaraku diberikan kepada kita. Dan kalau saudaraku diberikan kepada kita, kita punya kesempatan untuk mengerjakan karena itu janji. Amin. Jadi jangan takut meminta kepada Tuhan karena Tuhan berkata, kenapa engkau tidak menerima? Karena tidak meminta. Jadi dalam doa kita juga meminta. Jangan malas, jangan sepele, jangan abaikan. Karena Daud pun mengatakan kesatuan dan kerukunan itu baik dan berharga. Amin. Maka kita pun seperti itu saudaraku. Jangan kita malas, jangan kita mengabaikan, jangan kita anggap biasa karena Roh Kudus bicara kepada kita untuk meminta kerukunan ini terjadi bagi keluarga kita, diri kita, dan dimanapun kita berada. Amin saudaraku. Jangan kita biasakan kemalasan kita untuk kita jalani. Padahal sebenarnya Roh Kudus sudah bicara kepada kita supaya kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya orang tua kita rukun, keluarga kita rukun, kita bersaudara rukun, di gereja juga kita rukun. Haleluya saudaraku. Amin. Begitu juga kita harus belajar menerima dan rendah hati. Yaitu menyapa dan memberi salam kepada mereka. Di mana selama ini mungkin kita sudah lama tidak teguran, sudah lama kita tidak menyalamnya. Tuhan berkata kita bisa bertindak dengan rendah hati dan dengan sabar untuk bisa kita saudaraku salaman dengan mereka. Amin saudaraku. Jadi belajar kita untuk mencari hal-hal untuk membangun persekutuan. Belajar menerima orang lain sebagaimana Allah menerima kita. Haleluya saudaraku. Sebagaimana Allah menerima dia, kita belajar menerima dia. Sebagaimana Allah menerima kita juga belajar menerima dia. Amin saudaraku. Jadi semua yang kita kerjakan ini fokusnya kepada Allah. Karena kita satu Tuhan. Kita ini tubuh Kristus. Haleluya saudaraku. Inilah firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Firman yang tinggal di dalam hati kami akan memberkati rohani kami dan memperluas pelayanan kami. Amin. Juga memperluas penginjilan kami. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan hati belas kasih. Amin. Supaya kami dapat melihat orang-orang yang belum selamat, untuk kami doakan dan untuk kami bawa kepada Tuhan. Dan kami berdoa terus agar hidup kami sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Juga sesuai dengan panggilan-Mu. Supaya kami menjadi garam dan menjadi terang. Karena orang-orang di sekitar kami akan melihat Kristus yang ada di dalam diri kami. Amin.
bagaimana kami bersikap dan bagaimana kami memandang mereka. Jadilah kami menjadi orang yang sabar dan orang yang rendah hati. Dan kami dapat berdoa kepada Tuhan supaya apa yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya lewat firman Tuhan dan lewat ibadah kami. Dan itulah yang memberikan kemampuan bagi kami untuk melayani Engkau Tuhan. Jangan lagi kami Engkau temukan tidak melayani. Pelayanan ini artinya luas. Ketika kami berdoa itu namanya juga melayani Tuhan. Ketika kami melayani keluarga kami itu juga namanya melayani. Dan apapun yang kami kerjakan, yang kami buat, seperti kami melakukannya kepada Tuhan, itulah pelayanan yang sesungguhnya. Apalagi kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan begitu juga selain berdoa, kami berusaha untuk memberikan waktu kepada saudara-saudara kami yang lain. Di mana mungkin mereka punya masalah, punya pergumulan. Mungkin ada masalah di antara kami. Dan kami dapat merangkul mereka, bercakap-cakap dengan mereka. Supaya kami pun tahu apa yang mereka butuhkan. Kiranya kami jangan menjauhkan diri dari masalah, dari persoalan dan dari pergumulan. Karena masalah pasti akan terjadi. Besok juga ada masalah, kapanpun masalah itu ada. Tetapi Paulus menerangi pikiran kami pada saat ini. Dia dipenjarakan oleh karena Tuhan. Maka kami pun kami menderita oleh karena kebenaran. Kami menderita oleh karena kasih kami. Bukan hanya kepada Tuhan tapi kepada saudara-saudara kami yang lain. Tuhan yang sudah menyediakan pertumbuhan bagi gerejanya. Kedewasaan bagi gerejanya. Tuhan sudah menyediakan baik itu jiwa-jiwa. Tuhan sudah mengirimkan kepada gerejanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga mengingatkan kami supaya kami selalu bersyukur. Sekecil apapun yang ada bagi kami. Mungkin kalau dibandingkan dengan orang lain kemampuan kami hanya kecil. Tapi itu pemberian Tuhan, kami harus hargai untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Semua umat-Mu ini saya serahkan kepadamu. Biarlah hidup mereka menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah hidup mereka melayani-Mu. Dan biarlah hidup mereka dapat membawa jiwa kepadamu Tuhan. Siapapun di antara mereka yang sakit, Tuhan sudah menyembuhkan mereka. Siapapun yang sedang berduka, baik itu tertekan, baik itu punya masalah, ada jawaban yang mereka dapatkan dari firman Allah. Karena firman Tuhan ini disediakan Tuhan bagi orang-orang yang memerlukan dan yang membutuhkan. Maka semua kebutuhan kami sudah kami temukan di dalam firman Allah. Dan kami belajar untuk memberi yang terbaik bagimu. Dan kami telah melakukan itu sejak tadi pagi berada di rumah sampai kami berada di tempat ini. Waktu kami sudah kami berikan yang terbaik bagimu. Kau sudah menjadikan kami menjadi pemuji dan penyembah. Tetaplah kami berdoa, tetaplah kami berjaga, dan tetaplah kami siap sedia mengerjakan kebenaran firman-Mu. Tetaplah kami berdoa buat keselamatan bagi jiwa-jiwa. Tetaplah kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Tetaplah kami memberi yang terbaik kepadamu Tuhan. Walaupun kami kembali ke rumah kami masing-masing, apapun yang kami kerjakan, kami berusaha untuk memberi yang terbaik bagimu Tuhan. Sepanjang minggu ini, setiap ibadah kami serahkan padamu. Dan kami tetap mendengarkan panggilan-Mu, di mana Tuhan memanggil kami agar kami tetap berdoa,
Dan Tuhan berikan kekuatan bagi kami dan kami tetap setia hadir di dalam kegiatan kami. Dan kami mengambil pelayanan karena Tuhan sudah memberikan kebenaran firman-Nya supaya kami melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat pengurapan, dan terima kasih Engkau telah memberikan pelayanan ini kepada kami. Tuhan memberkati saya, Philip, Ripka, Markus, Onike, baik juga Kak Andri, baik juga Tuhan Doni, semua yang melayani pada hari ini, baik seluruh pelayan Tuhan yang memberkati, dan kami tetap melayani Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh dan menjadi berkat bagi umat-Mu, menjadi teladan bagi umat-Mu. Kami sebagai pelayan adalah wakil Kristus dan kami jaga hati di hadapan-Mu dan kami tetap menjaga kekudusan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menabur dan Tuhan mengembalikan berkali lipat ganda. Sama-sama kami berdoa memberkati lingkungan ini, baik pemerintah, bangsa dan negara kami, dan apapun kesulitan yang mereka hadapi menjelang 2024, Tuhanlah yang menerangi hati dan pikiran mereka dan menyingkapkan yang terselubung, dan Engkaulah yang memberikan keringanan di dalam tugas dan pekerjaan mereka. Doa-doa kami yang kami tuju kepada Tuhan untuk memberkati kota kami, Tuhan yang mendengar dan yang menjawabnya. Terima kasih Tuhan, kami pulang bersama dengan-Mu. Engkaulah yang menyertai kami, tibakan kami dengan selamat. Darah-Mu membungkus membalut kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat udara, baik celaka tabrakan, baik pencuri perampok, keluar kosan penipu, tinggalkan kami, perjalanan kami, berkat-berkat Tuhan bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus, baik bisnis kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Saudaraku yang kekasih, mari kita angkat tangan kita. Mari kita tetap memandang kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan bagi kita. Jadilah kita menjadi pemuji, penyembah baginya. Dan kemanapun kita pergi, bawalah kerukunan, kesatuan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Dan kesulitan apapun yang saudara hadapi sepanjang minggu ini, ingat Tuhan berkata saudara dapat berdoa kepadanya. Amen. Dan Tuhan akan mengaruniakan kemampuan bagi Amen. Saudara supaya saudara kuat dan sanggup melayani Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita, dan sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan lupa kita tetap setia mengikuti ibadah kita sepanjang minggu ini, dan tetaplah mempergunakan masker pada saat Bapak Ibu Saudara beraktivitas di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati.